فادخلوها خالدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة 8 أبواب. الحديث صدق الله وصدق رسول الله. اللهم صل بالقرآن اللهم صل وسلم على رسولنا. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, jemaah salat subuh dan majelis taklim Masjidil Muhajirin, ya insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga di pagi hari ke-18 ya Ramadan kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan keimanan, dan mudah-mudahan juga senantiasa diberikan keikhlasan dan keistiqomahan. Dan dengan nikmat itu semua kita kerahkan seluruh hidup kita, potensi yang kita miliki untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian kita, syukur kita tidak akan pernah terangkat kepada Allah tanpa dibarengi dengan shalawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita senantiasa bersalawat. Bahkan Allah sendiri bersalawat atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini, di kesempatan ini, materi kajian kita tidak langsung dari kitab At-Tazkirah seperti biasanya setiap bulan, tapi insya Allah masih berkaitan. Temanya bagaimana masuk surga melalui 8 pintunya. Tadi di Muqaddimah Al-Fakir membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar, surat nomor 39 ayat 73. Ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan digiring, diarak. Kalau dalam tafsir yang paling kecil, yang paling ringkas, tafsir Jalalain dikatakan bilutfin, digiring, diarak dengan penuh kelembutan. Karena ayat sebelumnya digiring ahli neraka itu bi'unfi, dengan kasar, dengan kekerasan. Dan digiring, diarak dengan penuh kelembutan. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menuju surga dalam keadaan berbondong-bondong, dalam keadaan berjamaah. Jadi Bapak Ibu sekalian, masuk surga itu tidak sendiri-sendiri, tapi berjamaah. Makanya di dunia ini hidup kita memang selalu nuansanya berjamaah. Nanti juga masuk surga juga berjamaah kolektif. Nanti mudah-mudahan juga ada. Inilah golongan kelompok jamaah
Masjid Al-Muhajirin. Amin. Insyaallah. Jadi kalau minta surga jangan berkurang. Dan setiap ada orang yang berkata baik, aminkan saja. Menjadi doa, insyaallah. Hatta idza ja'uha, sampai mereka tiba di surga. Wa futihat abwabuha. Kalau dalam ilmu tafsir, waw itu bermakna qad. Dan sudah dibukakan pintu-pintunya. Jadi ketika datang, pintu-pintu surga sudah terbuka. Jadi pintu surga itu bukan satu, tapi pintu-pintu abwab. Kalau satu babun, jamaknya abwab. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah kepada mereka para penjaga surga, salamun alaikum, keselamatan atas kalian, selamat datang, tibtum, berbahagialah kalian, fadkhuluha khalidin, maka masuklah ke dalam surga untuk selama-lamanya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad, kata beliau, fil jannati thamaniyatu abwabin, di dalam surga itu terdapat 8 pintu. Nabi menyebutkan angka thamaniyah, 8 pintu. Kalau boleh kita lanjutkan hadis itu, minha babun yusammar rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Di antara pintu-pintu itu ada yang dinamakan dengan ar-rayyan. Tidak dimasuki pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita masuk lewat pintu itu, karena insya Allah kita orang-orang yang berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jadi ayat Al-Quran yang global cuma menyebutkan pintu-pintu, ditafsirkan dan dijelaskan dari hadis Nabi SAW bahwa pintunya itu berapa? 8 pintu. Jadi fix pintu surga itu ada 8. Nah, kemudian di hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menjelaskan tentang pintu-pintu surga dan nama-namanya. Jadi 8 pintu surga itu ada nama-namanya. Lalu setelah Nabi menyebutkan pintu-pintu surga itu, nanti akan kita sebutkan nanti insya Allah semuanya. Sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq bertanya. Jadi kan kata Nabi, nanti setiap pintu itu dikhususkan untuk orang-orang yang memiliki amalan-amalan tertentu. Babus sholati ahli sholat, pintu sholat untuk orang-orang yang menjaga sholatnya, menegakkan sholatnya. Ar-Rayyan li ahli siyam, pintu Ar-Rayyan untuk orang-orang yang berpuasa, dan seterusnya. Allahumma shayban nafi'an. Hujan lagi, insyaallah. Tahun ini puasa adem ya, hujan terus. Allahumma shayban nafi'an, Allahumma hawalaina la alaina. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya, ya Rasulullah, hal li ahadin ayyudu min tilkal abwab tsamaniyati kulliha?
"Ya Rasulullah, ada enggak seseorang yang dipanggil untuk masuk dari seluruh pintu itu bebas memilih nanti?" Kata Nabi, "Na'am." Ya, artinya ada. Jadi ada orang yang bisa memilih dari pintu mana saja dari dalam pintu. Lalu kata Nabi, dan ini yang membuat Abu Bakar As-Siddiq makamnya semakin luar biasa. Kata Nabi, "Wa arju an takuna minhum." Dan saya berharap kamu salah satu dari mereka. Dan kalau orang seperti Abu Bakar tidak pantas, siapa lagi yang pantas? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sendiri kan betapa luar biasa Abu Bakar As-Siddiq. Ya, namanya dinamakan As-Siddiq. Orang yang selalu benar dan membenarkan Rasulullah. Apapun yang dikatakan Nabi selalu yang benar. Ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj, Nabi ceritakan kan pengalaman spiritual yang beliau alami. Banyak orang tidak percaya. Bahkan musuh-musuh Islam sudah menyebarkan informasi Muhammad makin gila, ngawur Muhammad, yang diceritakan mustahil. Lalu mereka nanya kepada Abu Bakar, bagaimana pendapat Abu Bakar tentang apa diceritakan oleh Muhammad Rasulullah? Kata Abu Bakar As-Siddiq, andaikan beliau Rasulullah menceritakan yang lebih aneh daripada itu semuanya, saya harus membenarkan. Makanya dinamakan As-Siddiq. Satu lagi keistimewaan beliau, bahwa dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, 5 diantaranya masuk Islam gara-gara dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dakwahnya itu produktif luar biasa. Kalau boleh kita sebutkan, yang pertama Utsman bin Affan, yang kedua Abdurrahman bin Auf, yang ketiga Sa'ad bin Abi Waqqas, yang keempat Az-Zubair bin Al-Awwam, yang kelima Talha bin Ubaidillah. Jadi kata ulama, Abu Bakar dan gengnya, murid-muridnya, hasil dakwahnya itu sudah mengkafling 6 kafling dari 10 kafling. Masya Allah. Makanya kata Nabi, wa ana arju an takuna minhum. Ya sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi orang yang masuk surga melalui 8 pintunya? Kalau tadi kan Abu Bakar, kalau kita mau ikutin kayaknya agak berat ya. Ya kalau mau seperti dia, berat. Ini ada yang kedua. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah, kata Nabi, "Ma min muslimin." Jadi orang, jadi bisa kita urut 1 Bakar 2, orang yang memiliki 3 orang anak, semuanya meninggal sebelum balik. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Ma min muslimin," tidak ada seorang muslim, yatawaffalahu thalathatun minal walad, wafat meninggal 3 orang anaknya dia, bukan anak orang, bukan juga anak angkat, apalagi anak konda, anak dia, anak biologisnya. Lam yablugul hinsa, mereka belum balik.
Jadi barang siapa tidaklah seorang muslim meninggal 3 orang anaknya yang mereka belum balik, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah dakhala min ayyiha sya'a, melainkan dia masuk ma'al muslimin, tidaklah seorang muslim tawaffalahu thalathatun minal walad, meninggal 3 orang dari anaknya, lam yablugul hinfa, yang mereka belum balik, illa talaqahu min abwabil jannati tsamaniyah dakhala min ayyi babin sya'a, melainkan mereka akan menjumpai orang tuanya dari pintu-pintu surga yang 8, dari mana saja dia bisa masuk. Jadi di satu tempat ketika saya sampaikan hadis ini, ada ibu-ibu bertanya, Ustaz, bagaimana saya cuma punya 2 anak yang seperti itu meninggal sebelum balik? Saya bilang kalau berdasarkan harfiah hadis ini berarti kurang 1. Ya kan? Dia punya 2, berarti kurang 1. Nah ini juga mungkin tidak semua orang dalam kondisi seperti ini, dan ini juga berat. Kata ulama ini menunjukkan betapa tabahnya orang tua itu. Nanti bisa diimplementasikan pada bagaimana seseorang diuji dengan ujian-ujian yang berat. Saya kira tidak semua orang bisa kuat menghadapi ujian seperti itu. Oke, 1-2 mungkin berat ya, tapi tidak mustahil. Nah, kemudian apa lagi? Nah, 2 berikutnya ini insya Allah semua kita bisa dan mudah. Maka yang ketiga adalah orang yang berwudu, kemudian dia sempurnakan wudunya, kemudian setelah itu dia berdoa membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Kata Nabi, ma minkum min ahadin, tidaklah seorang dari kalian yang tawaddu, berwudu, berwudu bukan nasi uduk ya. Tidaklah seorang di antara kalian berwudu fayubaligu fil wudu au yusbihul wudu, begitu dalam redaksi. Dia sempurnakan wudunya, isbahul wudu. Jadi isbahul wudu itu menyampaikan air ke semua tempat yang mestinya kena air. Itu diantaranya ya, termasuk juga ketenangan niatnya, gitu kan? Itu namanya isbahul wudu. Nah, semua yaqul, kemudian setelah itu dia berkata, dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah dakhala min ayyi babin sya'a. Itu riwayat Muslim. Melainkan dia akan dibukakan pintu surga yang 8, dia bisa masuk dari pintu mana saja. Lalu ditambahkan oleh At-Tirmidzi juga pada satu riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Jadi
Kalau kita mau amalkan bisa hanya sampai di asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh stop sampai di situ cukup. Bisa juga ditambah Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Nah begitu kalau kita ngaji. Karena kalau kita tidak ngaji, tidak ada bimbingan guru, nanti dapat satu hadis dia terjemahkan hadisnya cuma ini, yang lain tidak boleh gitu kan. Ini yang sering terjadi nih, baca satu hadis dia terjemahkan diambil, lalu ketika ada yang berbeda ini tidak ada. Nah jadi kalau mau ditambahkan dengan riwayat yang lain, riwayat yang ternyata Tirmidzi, Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Hadisnya bisa kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, buku-buku yang ada beredar di masjid-masjid. Ya, di antaranya di kitab Al-Wudu tentang keutamaan wudu. Jemaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa wudu? Pertama, kata ulama, karena sholat itu tiang agama. Di dunia ini, kalau sholat kita sudah baik, ya, maka insya Allah kita lebih mudah memperbaiki ibadah-ibadah kita yang lain. Ini kunci. Sebaliknya kalau ada orang sudah bermain-main dengan sholatnya, maka biasanya dia juga lebih bisa bermain-main pada syariat dan ibadah-ibadah yang lain. Makanya di akhirat yang pertama kali dihisab adalah sholat. Maka karena ditegas, idza saluhat, kalau sholatnya baik, saluha sa'iru amali, maka baik pula amal-amal yang lainnya. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, fasada sa'iru amali, maka rusak seluruh amal. Dan sholat bisa diterima dengan wudu. Harus diterima. Tentu tayamum itu emergensi pengganti wudu juga. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan pertama. Apalagi alasannya Pak Ustaz? Alasan lain ini menunjukkan kepada kita bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang mudah. Wudu itu mudah. Artinya kita bisa masuk surga tidak usah berpikir yang selalu yang berat-berat. Ternyata bisa masuk surga, bahkan dipilih, disuruh memilih dari 8 pintunya dengan amalan-amalan yang mudah kita lakukan. Siapapun bisa melakukan. Maka ajaran Islam ini mudah, jangan diberat-beratkan. Makanya kata Nabi, yassiru wa la tu'assiru, mudahkan orang, jangan mempersulit. Basyiru wa la tunaffiru, berikan orang motivasi, berita gembira, jangan bikin orang kabur dari itu. Jangan orang membuat orang benci kepada Islam. Jangan sampai ada seseorang sebelum ngaji dia masih akrab dengan tetangga, dengan jemaah yang lain. Begitu sudah ngaji, malah nggak akrab lagi. Itu salah. Mestinya semakin kita ibadah kepada Allah, akhlak kita semakin baik kepada Allah. Semakin baik hubungan ibadah kita kepada Allah, maka seiring itu pula mestinya semakin baik hubungan muamalah kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Kalau terjadi tidak seperti itu, berarti ada yang salah, ada yang keliru. Ya, sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Islam ini jangan sampai kita persempit gerak Islam. Islam ini luas, Islam ini mudah. Ya. Jangan surga ini kita mau kapling milik kita sendiri, milik kelompok kita sendiri. Seakan-akan kita doang pengen masuk surga, orang lain ya dibatasi masuk surga. Makanya Rasulullah SAW itu pengen merangkul umatnya masuk surga, bukan menggiring umatnya masuk dalam.
Jadi kalau ada orang sedikit-sedikit vonis orang lain masuk neraka, ini bertentangan dengan roh dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi itu masya Allah cinta banget sama kita. Dakwah itu penuh dengan cinta, rahmat, ya, mengajak bukan mengejek, ya, membina bukan membinasakan, merangkul bukan memukul. Karena begitu kata ulama, di antaranya kata Buya Hamba, dakwah itu merangkul bukan memukul, membina bukan membinasakan, mengajak bukan mengejek. Ya masih dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi, pintu surga ada pintunya surga, ada kunci. Apa kunci surga? Ini pengen masuk surga tapi kuncinya saya nggak tahu gimana sih. La ilaha illallah. Jadi kita harus kalau pengen masuk surga harus tahu pintunya. Karena nggak bisa masuk surga lewat jendela, nggak ada ceritanya. Jadi harus kenali pintunya, siapa calon-calon penghuninya, apa kuncinya. Makanya tahlil itu kita membiasakan memakai kunci surga. Tahlil apa dia tahlil? Membaca la ilaha illallah, itu namanya tahlil. Jadi jangan benci sama tahlil. Jadi tahlil secara bahasa seperti membaca la ilaha illallah. Kita mengucapkan kuncinya surga. Ya. Kalau tahlil yang lain itu artinya mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Itu bahasanya lain lagi. Kita sudah bahas dari kitab At-Tazkir cara berkesinambungan. Jamaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita sudah diberikan oleh Allah kuncinya, diberitahu oleh Rasulullah SAW kuncinya. Kok kita tidak bisa masuk? Sementara kita tidak diberikan kunci neraka, kok bisa masuk? Artinya apa? Kita memang dimudahkan masuk surga. Begitu kata ulama kita. Jadi surga ini dimudahkan, makanya setiap orang diberitahu pintunya, artinya dikasih tahu alamatnya, diberikan kuncinya. Jadi kuncinya itu sudah ada sama kita. Kunci neraka nggak ada pernah diberikan. Jadi aneh nanti kalau ada orang masuk neraka, kuncinya ada, kita nggak bisa masuk surga, tidak ada kuncinya, kok bisa masuk neraka? Jawab sekali rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini amalan yang ketiga ini, nah ini ya alasan ketiga tadi 1, 2, alasan ketiga bahwa masuk surga itu banyak caranya. Ini wudu artinya simbol daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat, zikir, doa, salawat, baca Quran. Nah, kalau ibadah-ibadah spiritual kita sudah baik, insya Allah itu juga akan secara otomatis membentuk karakter akhlak. Makanya akidah, syariah, akhlak itu tidak bisa terpisahkan. Itu satu kesatuan, satu keutuhan yang saling terkait satu dengan yang lain. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu amal yang keempat tadi, yang pertama Abu Bakar, yang kedua punya 3 anak meninggal sebelum balik, yang ketiga berwudu kemudian berdoa setelah wudu, yang keempat ini juga insya Allah yang semua orang bisa. Orang yang menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadan, dan menjauhi 7 dosa besar. 7 dosa besar ini nanti akan kita jelaskan sebagai mewakili daripada dosa-dosa besar yang lainnya, yang kalau kita mau melihat seluruhnya atau hampir semuanya itu dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi.
Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di antara terjemahnya itu ada 70 dosa-dosa besar. Itu terjemah dari kitab Al-Kabair Az-Zahabi. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Al-Baihaqi. Kata Nabi, ma min 'abdin, tidaklah seorang hamba yu'addis salawatil khams, dia yu'addi di situ diartikan bicara dengan menjaga dan menegakkan. Karena sholat itu dalam Al-Quran dalam hadis, iqamatus sholat, aqimus sholat, tegakkan sholat, dan hafidhul sholat. Jadi bukan sekedar mengerjakan ya. Bahkan tidaklah seorang hamba menjaga sholatnya, menegakkan sholatnya 5 waktu. As-salawatil khams dimulai dari sholat waktu. Begitu 5 urutannya, wajib dulu baru sunnah. Jangan kita sibuk dengan sunnah lalu kita abaikan kewajiban. Sholat malam, oh begitu hebat sholat malamnya. Sampai kesiangan sholat subuh, bangun jam 7, nggak benar itu. Jadi orang yang mementingkan sunnah tapi menelantarkan kewajiban, kata guru-guru kita, seperti orang yang pergi kondangan ke pesta, itu pakai dasi, pakai jas, tapi tidak pakai celana. Gimana kira-kira? Teriakan orang gila. Nah sekarang banyak orang seperti itu, sibuk dengan sunnah. Padahal hanya beberapa sunnah yang kita lakukan. Sunnah itu kalau dihitung kurang lebih 18.000 sunnah. Jadi kita jangan merasa kalau sudah melakukan 1, 2, 3 sunnah lalu kita merasa kita paling sunnah, yang lainnya sunnah. Tentu mungkin ada orang tidak pamer dengan sunnahnya, banyak mereka melakukan dari 18.000 sunnah itu. Kita berusaha, kita merasa diri kita paling soleh, paling hebat, paling sunnah, orang lain yang sunnah. Jadi kita siapa? Hanya beberapa. Dan ulama-ulama dulu dari salaf saleh pernah berbangga, mencap dirinya bangga dengan apa yang mereka lakukan. Semakin beramal, semakin baik ibadahnya, semakin tawadhu, semakin rendah. Tidak suka. Dia masih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kata Nabi, ma min 'abdin yu'addi salawatil khams, menjaga salat 5 waktunya, menegakkan salat waktunya, khusyuknya, tumaninahnya, bacaannya, gerakannya, dan sebagainya. Wa yasumu ramadhana, dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Kata ulama artinya dia menjaga ibadah-ibadah Ramadannya. Kenapa disebutkan puasa? Karena puasa yang paling unik, yang paling khusus dalam bulan Ramadan. Tidak ada di luar Ramadan, hanya di Ramadan. Baca Quran bisa di luar Ramadan, zikir bisa di luar Ramadan, zakat bisa di luar Ramadan. Puasa Ramadan hanya di bulan Ramadan, zakat fitrah hanya ada di bulan Ramadan. Jadi itu simbol daripada menjaga kebutuhan ibadah Ramadan, tadarus, baca Quran, dan sebagainya. Baca Quran juga misalnya kita mengatur khatam 3 kali sebulan misalnya. Boleh? Baca Quran itu ibadah ritual bukan? Ritual. Kalau saya mengatakan saya akan khatam sekali sebulan, boleh? Boleh. Ada orang lain mengatakan saya akan khatam 3 kali, boleh? Boleh. Imam Syafi'i di bulan Ramadan pernah mengkhatam 60 kali. Nah saya tanya, contoh mengkhatam Quran 3 kali sebulan, 2 kali sebulan, 60 kali sebulan, itu ada contohnya dari Rasulullah? Ada hadisnya nggak secara khusus? Jauh. Yang mengatakan setiap ibadah ritual harus selalu hadis khususnya, silakan jawab. Tidak bakalan ketemu. Dalilnya kita sudah diperintahkan baca Quran. Iqra'ul Quran. Nah, berapa yang kita baca Quran? Di hari-hari apa kita baca Quran bebas.
Jangan kita batas-batasi orang, Pak. Sekarang banyak orang yang mengatur ibadah yang tidak diatur oleh baginda Rasulullah SAW. Begitu juga dengan doa, begitu juga dengan zikir. Kita diperintahkan zikir sebanyak-banyaknya. Uzkurullah dzikran katsiran. Jangan kita larang orang, nggak boleh zikir begini, nggak boleh zikir waktu ini. Loh, kamu siapa? Syariat saja Allah dan Rasulullah tidak melarang, kok kamu melarang? Sudah diperintahkan kok. Doa kapan saja. Kemarin ada Ustaz, kita dulu di masjid ini ada satu jemaah. Setiap sholat itu ada zikir, ada doa. Sekarang nggak ada yang berani Ustaz. Kenapa? Ada Ustaz ceramah katanya doa setelah sholat itu bid'ah. Astagfirullahaladzim. Kok doa bid'ah? Nah, inilah fatwa-fatwa seperti ini yang meresahkan di dalam semua. Al-Fakir di Majelis Ulama ini menginventarisir persoalan-persoalan dakwah umat. Al-Fakir kebetulan sebagai ketua komisi dakwah provinsi DKI Jakarta. Banyak sekali keluhan-keluhan dari masjid-masjid jamaah. Kita pantau terus. Jamaah sekali dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi jelas-jelas, jangan tidak usah di kitab-kitab hadis yang di Riyadhus Shalihin yang hampir di setiap masjid ada. Nabi ditanya dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Umamah, sahabat Nabi Abu Umamah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyud du'a yasma', apa doa yang paling cepat didengar Allah, paling cepat dijawab Allah?" Qala Nabi menjawab, "Jawfal lail." Doa yang disampaikan di tengah malam, di akhir malam. Wa dubur shalawatil maktubat, dan doa setelah salat wajib. Andaikan pun tidak ada doa hadis itu, andaikan tidak ada hadis itu, cukup kita perintah Allah, disuruh kita berdoa. Udhu yastajib lakum. Jadi tidak semua Pak, doa itu harus ada dalil khususnya, ada contoh dari Nabi. Karena sudah ada perintah. Maka kalau ada orang melarang, justru kita minta mana dalil larangannya. Ada yang pakai kaidah al-aslu fil ibadah tidak tahrim. Kalau asalnya ibadah diharamkan, itu bukan ayat, bukan hadis. Karena itu bertentangan dengan hadis Nabi. Kata Nabi, "Ma amartukum anhu fa'tu min mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fantahu." Apa yang aku perintahkan maka lakukan. Apa yang aku larang tinggalkan. Jadi kita tidak boleh menambah perintah, tidak boleh juga menambah larangan. Jadi apa yang Allah tidak larang dan Rasulullah tidak larang, jangan kita larang. Jadi kalau sudah diperintahkan, jangan kita melarang. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia boleh? Ya Allah, sehatkan tubuhku. Ya Allah, sembuhkan penyakit orang tuaku. Boleh? Ya. Mas kita berdoa. Jadi tidak perlu dalilnya mana. Tidak bakal ketemu kalau dalil khusus. Itu dalilnya dalil berdoa. Begitu juga dengan bersalawat. Sekarang banyak orang mempersoalkan, jangan pakai salawat ini, jangan pakai salawat ini. Loh, siapa mengarang-arang? Jangankan dengan salawat yang dibuat oleh para ulama, kita membuat salawat sendiri boleh. Saya bersalawat atas Nabi boleh kan? Tidak semua orang bisa berbahasa Arab. Saya bersalawat atas Nabi. Semoga salawat Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Boleh kan? Jadi salawat. Apalagi salawat yang berbahasa Arab yang dibuat para ulama. Apalagi salawat yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kalaupun ada contoh-contoh doa dari Rasulullah, contoh-contoh salawat dari Rasulullah SAW, itu bukan berarti pembatas. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pesannya tadi, kenapa wudu? Salah satunya ini membuka ruang-ruang ibadah. Ya. Jadi selama ada dasarnya, ada dalilnya, maka boleh kita. Ya. Jangan dibatas-batasi. Baca Quran, ada yang bacanya pada maghrib, ada yang pada zuhur, ya boleh. Tidak perlu ada
Dalilnya mana? Baca Quran habis maghrib. Dalilnya mana? Baca Quran habis zuhur. Tidak perlu dalil. Penting disuruh baca Quran. Jelaskan di dalam Allah Subhanahu. Nah kemudian, ma min abdin, tidaklah seorang hamba menjaga sholatnya, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian wa yajtanibul kaba'ir as-sab', meninggalkan 7 dosa besar. Illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah, dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Jawab sekali. Di sini, di hadis ini riwayat Baihaqi tidak disebutkan apa 7 dosa besar itu. Nah, tapi dijelaskan pada hadis lain. Kata Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Jadi ada ayat ditafsirkan oleh hadis, ada hadis ditafsirkan oleh hadis yang lain. Jadi begitu kalau belajar ulama itu, ada usul fikih, ada. Nah sekarang kadang-kadang ada orang yang ceramah berfatwa itu kita kayak jadi orang bodoh. Jadi kita ini yang belajar, loh ini ilmu kita gak bermanfaat. Semua disalah-salahkan. Masya Allah. Udah berani menyalahkan ulama, menyesatkan ulama. Sekarang ada kita pantau terus di majelis ini. Kita tahu orang-orang itu. Sebagian kita sudah panggil, ajak diskusi dia. Masukkan di rumah. Dan tidak sedikit juga yang sudah merubah sikap. Karena keberadaan mereka ini meresahkan umat. Tidak boleh dibiarkan. Dia masukkan di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di hadis lain, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 dosa membinasakan. Yang pertama asyirku billah, musyrik, menyekutukan Allah. Yang kedua as-sihr, sihir. Yang ketiga qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq, membunuh orang, membunuh manusia. Yang keempat akul riba, makan riba. Yang kelima aklu mali yatim, makan harta yatim. Ustaz, saya nggak makan, dia main. Saya beli kendaraan, ya sama aja dibeli kan. Jadi kenapa makan? Karena itulah biasanya simbol dari kita menggunakan. Karena biasanya orang kan, kita bahasa kita aja uang makan gitu. Padahal buat kendaraan, buat keluarga dan sebagainya. Jadi mengambil harta yatim, makan harta yatim. Kemudian yang keenam, at-tawalli yaumaz zahf, lari dari medan pertempuran. Pasukan Islam, pasukan musuh Islam berperang. Dia salah satu prajurit tentara yang ditugaskan, diamanahkan. Ketika terjadi perang dia kabur, pengecut, berkhianat. Dan kenapa dosa besar? Karena perbuatannya ini merugikan umat orang lain. Dan kemudian yang ketujuh yang terakhir, qadful muhsanatil mu'minatil mu'minat, menuduh berzina wanita-wanita baik yang tidak berdosa. Nah ini simbol dari tidak boleh kita gampang menuduh orang berzina, menuduh orang berselingkuh. Ya kan banyak orang sekarang untuk menjatuhkan reputasi seorang, tuduh aja dia. Persoalan kebenarannya nanti hanya dibuktikan. Penting tuduh dulu, jatuhkan dulu mentalnya. Sebarkan dulu hoax. Ya, tidak boleh menuduh orang sesat, menuduh orang pelaku bid'ah. Itu tidak mudah, Pak. Ulama-ulama itu hati benar. Baca sejarah ulama kita. Baca sejarahnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lainnya. Tidak mudah keluar dari mulutnya itu memvonis saudara muslim dengan bid'ah, dengan ahli bid'ah, dengan orang sesat. Baca Pak sejarahnya. Tidak boleh kita menuduh orang. Karena kalau tuduhan itu yang kita arahkan kepada orang tidak benar, maka 4 jari kita kembali kepada diri. Kalau kita tuduh orang kafir, saudara kita tuduh kafir, lalu dia tidak kafir, maka tuduhannya balik kepada kita. Kalau kita tuduh orang
bid'ah hanya gara-gara beda guru, beda amalia, maka tuduhan bid'ah itu kembali pada diri. Hati-hati, tidak boleh kita gampang memponis semua. Termasuk kata ulama, tidak boleh kita menghina orang hanya karena satu dosa atau kesalahan yang dia lakukan. Kita doakan, kita ajak dia kepada kebenaran. Karena bisa jadi ketika ada orang melakukan satu dosa, di mata kita dia rendah, tapi diam-diam dia sudah sadar dan bertobat kepada Allah, tobatnya diterima. Dan apa yang terjadi kalau orang tobat yang masih sekalian? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kata Allah, kalau orang sudah tobat, maka seluruh dosa-dosanya itu dikonversi menjadi hasanat. Jadi kalau orang berdosa 100 dosanya, begitu dia tobat dan tobatnya diterima oleh Allah, maka 100 dosanya berbalik menjadi 100 kebaikan. Nah, orang yang kita hina, dia sudah tobat sama Allah, diterima tobatnya, kesalahannya menjadi kebaikan. Kita masih berdosa karena beredar celahan kita, cemoohan kita, hina kita kepada orang yang berdosa. Makanya hati-hati. Di situ pesannya dia masih. Nah, 4 amalia yang bisa memasukkan ke dalam surga dengan memilih 8 pintu surga yang mana saja. Tadi kita belum sebutkan 8 pintu surga itu. Disebutkan sekarang apa nanti? Waktunya masih ada. Ya? Sudah masuk? Ya. Insya Allah nanti kalau penasaran nanti bisa nanya. Ya, insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya, boleh silakan.